Shalom sahabat Circle, saya mewakili Circle Indonesia mengucapkan selamat tahun baru bagi sahabat sekalian. Semoga di tahun ini kita senantiasa dilimpahkan berkat dan juga kesehatan bagi kita semua. Hari ini di hari Senin pertama di tahun 2021, kita kembali berkumpul dalam kelas belajar bersama Circle Indonesia. Dan izinkan saya menyapa sahabat sekalian yang datang dari dalam negeri, dari penjuru negeri, dan juga mungkin ada yang datang dari luar negeri. Terkhusus kepada, saya akan menyapa kepada Romo Yos yang sudah bergabung bersama-sama dengan kita saat ini. Selamat malam. Selamat malam, Romo. Ya. Romo. Dengarkan suara saya dengan baik, ya? Iya. Terdengar jelas sekali, Romo. Baik. Ya. Baik. Nah, sahabat sekalian, Romo sudah bersama-sama dengan kita, dan sebelum kita memulai kelas belajar bersama pada malam hari ini, kita akan awali terlebih dahulu dengan doa pembuka. Dengan hormat, kami meminta kesediaan Bapak Pendeta Rio Somahu untuk memimpin kami dalam doa pembuka. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, dan Roh Kudus yang senantiasa membimbing langkah hidup kami pada jalan kebenaran. Kami berterima kasih padamu Tuhan, Engkau memperkenankan kami boleh berkumpul di malam hari ini lewat Zoom untuk melaksanakan kelas belajar bersama. Tuhan, berkatilah pemateri pada malam hari ini, Romo Yos, yang hendak berbagi dengan kami. Biarlah apa yang kami dapatkan menjadi bekal kami di dalam menjalani hari-hari hidup ini dengan hikmat yang daripadamu. Berkati jaringan ya Tuhan, jauhkan dari segala gangguan, sehingga acara kebab dari awal hingga akhirnya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami berdoa kepada Allah Bapa yang di sorga. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Pendeta Rio Somahu atas kesediaannya memimpin kami dalam doa pembuka. Selanjutnya kita akan mendengar bersama kata sambutan dari Direktur Eksekutif Circle Indonesia, Saudara Michael Dimas Anugrah. Kami persilakan. Thank you, Minci. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Romo Yos Bintoro. Selamat malam. Ya, terima kasih Romo atas kesediaan waktu dan kesempatan yang Romo berikan kepada kami untuk belajar dari Romo yang pada malam hari ini. Kami tahu Romo sangat sibuk, tetapi sekali lagi terima kasih untuk kesediaan Romo mengajar kami. Saya mengucapkan selamat tahun baru kepada para sahabat Circle sekalian. Ini adalah kelas perdana Circle pada tahun 2021. Dan semoga melalui kelas perdana ini sampai sepanjang tahun kita bisa sama-sama terus konsisten belajar untuk memenuhi visi dan panggilan kita, yaitu orang-orang yang tanggap akan mandat budaya dan juga bertanggung jawab di tengah masyarakat. Selamat belajar malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih atas kata sambutan yang diberikan Saudara Michael Dimas Anugrah. Sedikit mengenai topik yang akan kita dengarkan pada malam hari ini, yaitu kebangsaan Indonesia, negara agama atau negara berketuhanan. Topik yang sangat menarik tentunya dan dibawakan oleh narasumber yang tidak kalah menarik, yaitu Romo Yos Bintoro. Romo adalah seorang rohaniwan Katolik dan juga perwira TNI. Dan untuk menghemat waktu, kita mulai saja sesi materi pada kelas belajar bersama malam hari ini. Kami serahkan kepada Romo Yos Bintoro. Baik. Selamat malam, moderator, moderatrix.
Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam kebajikan dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ada dalam kesejahteraan di tahun yang baru ini. Selamat tahun baru. Semoga di tahun 2021 ini kita bisa mendapatkan banyak berkat, khususnya di dalam menggalang kebersamaan melawan persoalan dunia COVID-19. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga sudah menyiapkan sebetulnya PowerPoint untuk bisa disiapkan, tapi saya tadi agak kesulitan ini mengangkat PowerPoint, nanti bisa dibantu oleh, atau nanti sesudah ini bisa saya sampaikan. Saya paling tidak saya memberikan ada tema mengenai hidup kita dalam kebangsaan ini dengan pertama-tama menyampaikan narasi mengenai Indonesia dalam kebangsaan itu apakah sebuah negara agama atau negara berketuhanan. Ya, saya mencoba pertama-tama memulainya dari ini menjadi sebuah diskursus yang sangat hangat pada saat sidang BPUPKI, atau sebetulnya pada saat itu adalah sidang BPUPK. Mungkin saya belum tahu apakah tadi sudah diperkenalkan oleh para moderator. Tapi paling tidak saya, meskipun saya seorang imam, saya mendapatkan kesempatan perutusan, bukan karena saya mau, tapi karena ditugaskan oleh Gereja Katolik untuk masuk sebagai perwira rohani dengan cara sebagai perwira organik, yaitu masuk lewat pendidikan pembentukan di Akmil sebagai perwira karir tahun 96, dan setelah itu saya melaksanakan juga kegiatan pelayanan yang sifatnya itu rohani, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan mental, ya, pembinaan mental di lingkungan TNI. Yang sedikit gambaran untuk background saja, yang berkutat di bidang hidup rohani ada 6 keyakinan dari Islam, Kristen, Protestan, Katolik, lalu Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu setelah itu juga ada pembinaan mental ideologi. Dan saya berkesempatan baru saja tanggal 30 Desember saya percaya oleh pimpinan untuk menjadi Kepala Bidang Pembinaan Mental Ideologi Pusat Pembinaan Mental TNI di Mabes TNI. Jadi inilah yang menjadi tugas baru saya, dan nanti bulan April dengan sendirinya lalu ranknya lalu menjadi baru. Sekarang saya Letnan Kolonel, dan nanti per 1 April dengan jabatan baru saya per 30 Desember ini sebagai Kepala Bidang Pembinaan Mental Ideologi itu akan menjadi kolonel. Gambarannya seperti itu. Background saya juga adalah saya pendidik sekitar 22 tahun di Akademi Angkatan Udara, itu untuk membentuk karakter building, pembentukan karakter bagi para taruna-taruni, sekarang ada perempuannya di Akademi Angkatan Udara. Itu background saya. Dan terakhir saya juga mendapatkan beasiswa untuk bisa menyiapkan ketahanan nasional lewat pemahaman baru mengenai salah satu bidang dari ketahanan nasional adalah bagaimana membuat perdamaian dan resolusi konflik. Ini yang metode pendekatan juga yang dihidupi oleh baik kepolisian dan juga Tentara Republik Indonesia. Maka topik ini pasti akan menarik karena bisa kita membuat pertanyaan awal, apakah negara Indonesia sungguh-sungguh paripurna seperti yang saya sampaikan kepada para yang ikut dalam webinar ini. Sebuah buku yang cukup tebal, ini sekitar 600-an halaman,
yang ditulis oleh Yudi Latif, yaitu negara paripurna. Pertanyaannya, apakah negara kita memang sudah paripurna dengan menyatukan satu kesatuan pandangan yang kita sebut dengan Pancasila itu? Maka pembicaraan menjadi mengkerucut ketika dalam sejarah terbentuknya nasionalisme Indonesia ini mulai dibicarakan secara formal pada saat tanggal 29 Mei mulai 29 Mei 1945, di mana pada saat itu dikumpulkan oleh Jepang yang sudah merasa ada sesuatu yang perlu dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia dengan mengumpulkan yang kita sebut dengan The Founding Fathers. Maka saya akan mulai dengan sejarah terbentuknya nasionalisme Indonesia. Jadi identifikasi tumbuhnya nasionalisme Indonesia bermula dari metamorfosa dari paham ideologi yang berkembang di dunia sejak hadirnya penjajah di Eropa dan Jepang. Ya, ini ada liberalisme, individualisme, kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme yang pada Romo, hakikatnya. maaf interupsi Romo. Ya. Ya, mungkin kita bisa bantu share screen-nya. Oke. Ini. Share screen-nya mungkin dibagikan Oke, ke... Sudah? Oh, oke. Sudah ya? Oke. Saya coba. Ya. Baik, Romo. Bisa ya? Oke. Maaf. Jadi, ya. Baik, Romo. Nah, gitu. Ya, jadi saya ulang lagi. Saya jangan terlalu banyak bicara. Ini saya bicaranya sampai berapa lama nih? Mohon mungkin infonya Kak Dimas. Maksimum 60 menit, Mo. Oh, maksimum ya. Nanti kalau sudah kira-kira 10 menit itu saya dikasih ini saja, dikasih notis ya, di notis. Baik, supaya nanti saya bisa lebih cepat untuk menyampaikan. Oke. Siap, jadi mari kita melihat bahwa persoalannya tadi saya akan membawa pada identitas dulu tumbuhnya nasionalisme Indonesia yang bermula dari metamorfosa paham ideologi ya, dari macam-macam kan, ada liberalisme, individualisme, kapitalisme, imperialisme, kolonialisme, apapun nama isme-ismenya itu untuk menguasai ekonomi dunia kita. Ya, akibat berkembang imperialisme dan kekuatan modal yang menggerakkan negara-negara Eropa mengembangkan ekspansi untuk menguasai daerah lain dalam satu koloninya, gitu ya. Dan selalu kolonialisme itu bermotif ekonomi, di mana bangsa-bangsa Eropa mengeruk keuntungan dari negara-negara yang dikuasainya. Ada 5 negara, ya 5 bangsa yang pernah tercatat menguasai dan menjajah Indonesia. Ini perlu juga kita masukkan kembali dalam alam sadar kita ya. Ada Spanyol, ada Portugis, ada Inggris, ada Jepang yang terakhir ya, dan sebelumnya Belanda, dan kemudian Belanda masuk lagi lewat nikahnya. Dan bangsa Belanda yang paling lama menguasai negara Indonesia dengan menggunakan praktek, nah ini penting, divide et impera. Ya, jadi sampai sekarang itu rupanya kenapa kok mereka pakai ya, karena mereka tahu benar karakteristik bangsa kita itu terdiri dari aneka ragam yang dengan mudah kalau kita tidak bisa menguasainya itu kita akan hancur dengan adanya politik divide et impera. Sampai sekarang, sampai yang ada istilah yang namanya cebong lah, ada yang namanya istilah kadrun lah, ada yang namanya istilah macam-macam itu ya. Itu sebetulnya dengan cara yang nanti saya sampaikan adalah soft power dari macam-macam, termasuk yang kemudian masuk karena dengan mudah kita tergerus oleh budaya milenial dengan gadget yang ternyata memberikan dampak luar biasa pada berita-berita hoax yang membuat kita menjadi dengan mudah itu terpisahkan, terhancurkan, atau dengan hate speech gitu ya, dan dengan mudah dikuasai gitu ya. Nah, dari dulu sebenarnya penjajah itu yang seperti itu mestinya harusnya menumbuhkan kesadaran atau kesamaan dan persamaan nasib. Itu yang sebetulnya dialami oleh bangsa kita awal abad 20 ya.
Dan itulah para pejuang perintis kemerdekaan Indonesia membebaskan diri dari kekuasaan penjajah. Nah, sekarang ada teori ya, menurut Ernst Renan, syarat lahirnya bangsa adalah adanya kehendak untuk bersatu. Menurut Otto Bauer, itu bangsa adalah suatu persamaan, satu persatuan karakter, watak yang tumbuh, lahir, dan terjadi kesatuan karena persatuan pengalaman. Dan ini dikutip oleh Bung Karno dalam pidato lahirnya Pancasila. Ya. Adanya kehendak untuk bersatu, namun juga berada di atas wilayah geopolitik yang nyata dalam satu persatuan, satu kesatuan. Adanya kesamaan kesatuan geopolitik, kesatuan teritorial, dan kesamaan kehendak untuk menjadi sebuah negara bangsa. Dan yang menumbuhkan lahirnya Pergerakan Nasional Indonesia. Pertama dengan lahirnya Budi Utomo tahun 1908 ya, dengan merekatkan persatuan kesatuan. Lalu lahirnya Budi Utomo lalu menjadi trigger untuk munculnya organisasi-organisasi, ada organisasi agama, Sarekat Islam, itu tahun 1912, ada Muhammadiyah juga sama tahunnya. Lalu organisasi-organisasi pemuda yang makin marak, Jong Jawa itu 1915, Jong Ambon 1920, Jong Timor 1921, Jong Batak 1925, berdirinya NU Nahdlatul Ulama 1926, dan berdirinya partai politik seperti Indische Party tahun 1912 dan PNI 1927. Semuanya mencari kode kebersamaan yaitu persatuan. Nanti kita akan tahu bahwa di dalam sidang BPU PKI, Soekarno itu dalam pidato yang terakhir, jadi ada 60 ditambah 6 orang, jadi 66 yang mengikuti sidang BPUPK itu mulai dari tanggal 29 ada 44 orang pembicara sampai nanti yang terakhir itu Pak Karno. Dia menyimpulkan pertama yang paling pokok adalah persatuan, yaitu kebangsaan Indonesia. Maka dia tidak mengatakan yang pertama-tama silanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, tapi persatuan. Justru itulah yang sebetulnya mau kita hidupi sampai sekarang sebetulnya dengan adanya nation building yang harusnya menjadi paripurna, harusnya. Kalau kita mau menjadi negara yang sehat, seharusnya menjadi negara yang paripurna untuk menjadi kata akhir dari Pancasila itu sudah definitif bahwa Pancasila itu yang sekarang kita kenal tanpa ada embel-embel apapun ya yang kita harus perjuangkan itu. Nah, inilah yang menjadi kode kebersamaan ya. Jadi tumbuhnya semangat perjuangan pembebasan dari kolonialisme kan adanya rasa nasib sependataan, lalu tumbuh berkembang organisasi-organisasi sampai pada proklamasi 17 Agustus. Dan pada tanggal 18 Agustus itu ada sidang PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Bangsa mempersembahkan dasar negara dan ideologi negara Pancasila. Nah, ini harus dilihat dari suatu tarikan nafas. Ini saya mengutip kata-kata dari Pak Yudi Latif sendiri ya. Saya memang mengacu pada apa yang ditulis Pak Yudi Latif karena cukup komprehensif apa yang ia tuliskan. Jadi mulai tanggal 1 Juni itu jangan pernah dipisahkan, termasuk juga dengan proses 22 Juni dengan lahirnya Piagam Jakarta, tetapi tidak menafikan mengkristal kembali pada tanggal 18 Agustus 18 Agustus 1945 ya. Nah, maka sebetulnya kita mau melihat sejarah terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara, dan tema yang saya hadirkan dalam webinar ini itu berangkat dari sini, posisi sini. Jadi saya mau menjelaskan pertama-tama jauh sebelum kemerdekaan telah dipikirkan dan disepakati dirumuskan apa yang menjadi dasar negara yang menjamin kebahagiaan rakyatnya yang menyatu dari perbedaan suku etnis, terdiri dari 17.000 pulau, 13.000 suku, yang 700 ragam bahasanya, dan para bapak bangsa itu menyetujui apa yang menjadi ideologi sebagai dasar kebersamaan hidup penduduknya yang dapat mempersatukan kita dengan satu ideologi yang namanya Pancasila. Maka lahirnya merupakan suatu proses kristalisasi pemikiran dan pergumulan, bahkan hangat banget. Kalau pernah melihat risalatnya BPUPK itu baru bisa kelihatan bagaimana suasana batin, atau kalau misalnya mau lebih komprehensif lagi, buku ini sebetulnya yang paling menurut saya yang paling komprehensif untuk bisa menunjukkan suasana batin yang kemudian akhirnya disepakati oleh para pendiri Republik ini. Pemikiran yang mendapat momen dalam pertemuan Bapak Bangsa
saat Jepang merasakan kekalahan di front pertempuran Asia Timur Raya di Palagan Pasifik, memberi kesempatan bagi para pemimpin mewakili aspirasi rakyat. Dan di akhir sidang yang pertama dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, nah Insinyur Soekarno sebagai anggota ke-66 anggota sidang menyampaikan apa yang menjadi dasar dari filosofi Grundslag. Jadi menjadi dasar. Karena sebelum Soekarno, waktu ditanya oleh KRT Rajiman Widyodiningrat sebagai ketua rapat dari BPUPK itu, dulu belum ada namanya Indonesia. Maka saya tulis di dalam PowerPoint saya BPUPK. Itu pertanyaannya mendasar. Apa yang kita pikirkan bersama untuk menjadi sebuah dasar bagi negara kita? Semua macam-macam, tapi tidak bicara soal dasar, tidak bicara soal yang disebutnya oleh Soekarno filosofi Grundslag gitu. Jadi dasar dari filsafat pendirian dari negara Indonesia. Meskipun Hatta sudah memberikan arah. Jadi waktu Bung Hatta bicara itu menarik sekali. Dia mengatakan menjawab pertanyaannya KRT Widyodiningrat sebagai ketua rapat. Apa yang menjadi tujuannya? Tujuannya adalah stansa kedua dari Indonesia Raya, yaitu marilah kita berseru Indonesia bahagia. Itu stansa yang kedua. Jadi tujuannya Indonesia bahagia. Bahagia itu kemudian dirumuskan ya menjadi masyarakat yang adil makmur. Itu bahagia. Nah, untuk sampai ke bahagia syaratnya adalah pada stansa pertama lagu Indonesia Rayanya Wage Rudolf Supratman. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Itu stansa pertama. Agar nanti supaya terjadi stansa yang ketiga. Marilah kita berseru Indonesia abadi. Nah itu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi perjalanan dari pemikiran the Founding Fathers. Ya. Dan sebetulnya yang menarik, nah ini sebetulnya di under the scene gitu ya, dalam di balik layarnya itu situasi BPUPK atau Dokuritsu Zunbicho Sakai itu dihadiri oleh 2 orang perempuan. Ya, kalau kita bandingkan sama Amerika Serikat yang melahirkan Declaration of Human Rights, Declaration of Independence itu ya. Itu semuanya Protestan, nggak ada orang Katoliknya, nggak ada orang agama lain, Protestan semua. Semuanya laki-laki, semuanya kulit putih. Homogen banget. Sedangkan kita bersyukur dalam The Founding Fathers Indonesia, saya mau menampilkan 2 perempuan atas nama Nyonya Raden Sukaptinah S. Mangun Supuspita. Dan yang satu lagi Nyonya Maria Ulfah Santoso. Kita kenal karena beliau itu lalu menjadi tokoh di pers. Ya, dalam perjuangan Indonesia awal itu Ibu Maria Ulfah terkenal. 2 ini perempuan. Lalu terdapat pula warga negara Indonesia keturunan. Ya, 4 itu dari keturunan Tionghoa. Ya toh, ada keturunan Eropa juga dan ada 1 keturunan Arab. Lalu anggota keseluruhannya ada 60 ditambah 6 anggota baru. Jadi seluruhnya 66 anggota pertama ikut mengikuti sidang mulai tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 45. Lalu kemudian sidang yang kedua itu tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang pertama, para pesertanya kurang lebih membicarakan perumusan apa dasar negara sebagaimana yang disampaikan oleh ketua rapat yaitu KRT Rajiman Widyodiningrat. Apa yang menjadi dasar negara Indonesia ketika mereka merdeka kelak? Saya mau merumuskan ada persoalan kubu yang kuat. Yang satu kubunya adalah negara agama. Nah, ini penting nih. Maka lalu kena namanya negara agama. Negara yang beragama. Agamanya ya jelas mayoritas. Saudara kita umat Muslim. Yang kedua adalah negara sekular. Tapi sekular itu mau mengikuti yang bukan agama. Itu yang ekstrimnya. Ya, tetapi sebetulnya orang-orang yang nasionalis tidak bicara soal sekular. Mereka sangat kurang setuju dengan model
Eropa yang diwakili oleh Perancis, di mana di mana Perancis itu persoalan agama adalah menjadi persoalan privat. Itu. Mereka nggak setuju. Mereka lebih dekat dengan, ya kalau Soekarno itu lebih dekat dengan sahabatnya Kemal Atatürk dari Turki dan juga sebenarnya dari nasionalismenya Mesir, ya, Gamal Abdul Nasser, ya. Tetapi juga bukan seperti mereka gitu. Bukan seperti mereka gitu. Jadi dalam sesi terakhir, ya, pertama-tama pidato Soekarno dia tanpa teks. Jadi perlu dicatat bahwa Soekarno itu menyampaikan pidato mengenai dasar-dasar negara itu secara lisan namun komprehensif, sehingga diterima oleh seluruh sidang itu. Apa yang disampaikan Soekarno yang disebut Pancasila itu, yang sebetulnya dia juga mengatakan kalau nggak mau Pancasila ada Trisila, kalau nggak mau Trisila Ekasila, begitu. Nanti kita akan bicara lebih panjang lebar mengenai itu. Tapi bahwa Soekarno lah yang membuat pemahaman dasar negara itu menjadi suatu pemahaman yang sangat komprehensif, gitu ya. Dan ia menyampaikan usulannya, menawarkan 3 skema, ya. Tadi yang Panca, Tri, dan Ekasila, ya. Yang di mana Soekarno itu pertama-tama mau menekankan bahwa negara kita adalah negara yang mesti bersatu. Tadi dari awal saya sudah mengatakan bahwa menjadi persoalan dari bangsa kita adalah adanya orang yang bersekat-sekat, di mana dengan mudah bisa dilaksanakan pola untuk menguasai dan menduduki, divide et impera, menguasai, yang dipecah lalu kemudian dikuasai. Padahal kita dari pemahaman perasaan senasib seperjuangan sepenanggungan yang juga ada dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 Mukadimah itu, ya karena kekuatan itulah menjadi imagine community yang seperti yang disampaikan Benedict Anderson, ya, dalam bukunya The Imaging Country, ya. Jadi yang terbayangkan, komunitas yang terbayangkan. Dan itulah yang sebetulnya menghidupkan keindonesiaan. Maka Soekarno mengatakan yang pertama-tama yang ditumbuhkan adalah persatuan dan kebangsaan. Kebangsaan yang disebut Indonesia itu. Baru kemudian Indonesia ini sebagai nasional jangan sampai menjadi chauvinis. Jangan seperti negara seperti Jerman yang nasisme atau fasisme seperti Jepang, ya. Tetapi yang sungguh-sungguh menghidupi kebersamaan, keterpihakan pada masyarakat internasional. Maka ia menyampaikan sebagai internasionalisme, gitu ya. Baru kemudian setelah itu dibicarakan untuk mengatur itu perlu ada demokrasi yang menghidupkan orang itu saling menghormati satu sama lain. Keempat, tujuannya demi kemakmuran bersama, tujuannya masyarakat adil makmur. Baru kelima itu adalah mengenai berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dia mengatakan seperti itu, sehingga dalam penjelasannya Soekarno tidak mau tergelincir pada negara agama, yaitu harus Islam, gitu ya, langsung. Jadi dengan mayoritas, tetapi juga bukan negara yang sekular seperti Perancis, maka negara yang berketuhanan, bahkan agama yang berkebudayaan. Karena kita akan melihat, ya, ini keturunan Tionghoa tadi, ya, saya sampaikan. Lalu saya juga sampaikan ini, jadi prinsip Indonesia Merdeka, ya, bisa dibaca, ya. Sehingga dari pidato lahirnya Pancasila ini semakin kelihatan bahwa Indonesia ini selalu mengambil jalan tengah. Ya, saya rumuskan saja menjadi tidak kiri, tidak kanan, kita selalu tengah. Ini kayak modelnya orang Cina yang yin yang, gitu ya. Nggak ke kiri, nggak ke tengah. Nanti juga politik luar negeri kita juga sama, bebas aktif. Tidak ke kapitalis, tidak ke komunis atau sosialis. Kita jalan di tengah, gitu kan. Itu jalan, itulah sebetulnya kalau di dalam refleksi umat Kristiani, ya, itu mengatakan bahwa kebijakan itu selalu ada di tengah. Virtus stat in medio dalam bahasa Latinnya, ya.
virtus stat in medio. Dan ini juga ditunjukkan dalam bagaimana Indonesia itu merangkum kebinekaan. Selalu ada di tengah. Ya, selalu ada di tengah. Jadi membuat suatu keseimbangan, bukan hanya ke bangsa, pun ketika kita lalu bergaul, bekerja sama dengan masyarakat internasional, kita juga mencoba untuk tidak melaksanakan blok pada kapitalisme yang pada saat itu sampai sekarang ini di Pandegani dipimpin oleh Amerika. Dan yang satu lagi blok komunis gitu ya. Sekarang sudah tidak ada komunis ya, karena kalau kita mau bilang Cina RRT itu ya sekarang juga ekonomi pasar dan dia kapitalis baru, gaya baru ya. Dengan mempergunakan partai komunisnya ya, dengan kemampuannya itu. Nah, inilah yang kemudian hidup ya. Dan dalam perjalanan selanjutnya lahirnya Pancasila itu memang harus diakui oleh seluruh sidang yang kemudian dirangkum oleh ketua sidang ya Dr. Kaden Rajeng Tumenggung, Rajiman Wedyodiningrat ya. Itu lalu juga ada dalam buku pidatonya Bung Karno ya. Lalu bahkan kalau kita sekarang bicara soal pengukuhan itu sudah dikukuhkan, mumpung masih ada pelaku-pelaku sejarah. Ya, pada sidang pertama Panitia 5 tahun 75, tanggal 10 Januari, itu 5 orang yang dibentuk oleh pemerintah pada saat itu Presiden Soeharto beranggotakan masih ada pelaku sejarahnya. Antara lain Alexander Andries Maramis itu orang Protestan ya, tokoh dari Sulawesi Utara, orang Kawanua. Lalu ada Muhammad Hatta, ada Ahmad Subarjo, lalu ada Abdul Ghaffar Pringgodikdo. Nah, mereka ini mencoba untuk memberikan satu afirmasi yang secara aklamasi disampaikan. Pidato Bung Karno diterima dengan aklamasi karena ini mereka pelaku-pelaku sejarah. Bung Karno satu-satunya yang tegas mengusung ya dasar filosofi negara. Yang ketiga, kemudian dibentuk panitia kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar yang sumber-sumbernya diambil dari pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 45. Nah, kalau sudah ada pijakan sejarah, lalu ada pijakan akademis, ini juga penting untuk memberikan afirmasi. Supaya kemanapun kita tetap harus berdasarkan sesuatu yang secara formil diakui. Sama seperti negara ini harus diakui kalau dia ada wilayahnya, kalau dia ada rakyatnya, dan ada tata aturannya yang dikelola oleh pemerintah. Nah, demikian juga sejarah yang kemudian mau disepakati, apalagi menyangkut sebuah keyakinan yang disebut ideologi, itu juga harus dihidupi dalam pijakan-pijakan akademis. Maka lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 45 itu juga dimasukkan sebagai bahan untuk kutipan secara formal dengan landasan akademis. Maka dapat disimpulkan bahwa kesaksian mereka, the founding fathers, ya, Insinyur Soekarno adalah pencetus pertama Pancasila sebagai dasar negara, dan kemudian ya Pancasila diterima sebagai satu pengikat. Nah, ini panitia 8 dari BPUPK, kita bisa melihat komposisinya, yang kemudian waktu dibuat itu kok kelompok kebangsaan itu lebih besar daripada kelompok Islam. Nah, lalu kemudian ditambahkan ya Islamnya lebih banyak ya, silakan bisa dilihat ya. Lalu panitia 9 yang dibentuk itu merumuskan Piagam Jakarta. Jadi kita juga melihat bahwa Piagam Jakarta tetap merupakan satu tarikan nafas ya, dengan ada kalimat yang setelah dirumuskan dengan Pancasila yang tadinya Soekarno meletakkan Pancasila sila kelima itu ketuhanan, lalu dibalik. Ya, lalu bahasa-bahasanya kemudian dirumuskan dengan kalimat yang sangat luar biasa, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, lalu ada klausul ya dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan gitu ya, dan selanjutnya. Nah, karena temanya kita memang dan hangatnya memang pada persoalan itu soal
negara agama atau negara berketuhanan. Akhirnya ketika sidang PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar dengan pembukaannya, hanya dalam waktu 15 menit kurang itu Muhammad Hatta ketika mendapatkan masukan dari saudara-saudara yang minoritas dari Indonesia Timur, lalu melobi tokoh-tokoh Islam, dan tokoh-tokoh Islam juga tokoh-tokoh yang berpengaruh, bukan yang bukan yang kaleng-kaleng ya, bukan KW-KW ya, tetapi benar-benar menjadi representasi dari kehadiran Islam yang ada di Indonesia. Dan hanya dalam waktu 15 menit ya, dengan ketulusan dan juga jiwa besar, menurut saya jiwa besar dari pemimpin umat Islam yang hadir itu rela mencoret 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta untuk tidak dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, ini Indonesia berdiri sebagai negara ketuhanan atau yang berketuhanan. Nah, ini yang kemudian menjadi kesepakatan. Nah, kesepakatan ini mesti harus diperjuangkan. Ternyata sampai sekarang, sampai Indonesia telah berjalan lebih dari 75 tahun. Ternyata belum selesai. Sebagai sebuah dialektika, meskipun secara prinsip sudah gitu. Secara dialektika ini ya nyatanya masih ada kalangan yang mau mendirikan Indonesia sebagai khilafah, dan juga pada asas-asas macam itu ya, macam-macam ya. Boleh mau bilang ini adalah soft power dari negara luar untuk divide et impera Indonesia. Apapun, yang paling penting itu bagaimana kita selalu mencoba untuk mempertahankannya. Saya mau menutup speak-nya saya yang saya bicarakan ini dengan pertemuan ketika kemarin tahun 2019 saya mendapatkan kesempatan mengikuti konferensi di Roma di Italia, di mana para pastor-pastor militer dan juga para pemimpin militer dalam kaitan Ordinariatus Castrensis, di mana juga tempat di mana saya berkarya, yaitu keuskupan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mungkin keuskupan umat Katolik di lingkungan TNI dan Polri. Nanti itu akan jadi bahasan tersendiri, tapi paling tidak saya adalah juga di samping saya sebagai pastor militer, saya adalah bagian juga di dalam pelayanan yang sifatnya internasional, pelayanan umat Katolik di lingkungan TNI untuk Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, dalam pertemuan itu intinya kami bicara soal humanitarian law, tentang tentang hukum humaniter, tentang hukum perang sebetulnya. Bagaimana yang down, yang nggak boleh sama yang boleh. Lalu bagaimana penerapan dan implementasi yang dilakukan di masing-masing negara. Saya masuk di negara yang semuanya yang ada beberapa kelompok dalam bahasa Spanyol, bahasa Perancis, bahasa Inggris gitu kan. Saya juga kaget dan bertanya-tanya kenapa kok harus ada 3 bahasa ini. Ternyata karena memang itu adalah bahasa negara-negara kolonial tadi yang saya sebutkan tadi awal. Dan masih ada suasana seperti itu. Maka lalu saya mencoba untuk bicara sebentar, tapi saya di situ saya pergunakan untuk militer diplomasi. Jadi diplomasi militer dan termasuk diplomasi tentang hakikat kebangsaan Indonesia dengan ideologi Pancasila ini. Saya mengutip ya pertama-tama ya bicara soal, coba lihat saya belajar dari kota Vatikan ini di mana ada museum dan ada pavilion Indonesia yang menyajikan dalam pavilion Indonesia itu sebagai negara Islam terbesar di Vatikan, tetapi yang ditampilkan adalah Candi Borobudur di Museum Vatikan yang notabene Katolik, untuk menunjukkan bahwa Indonesia kalaupun ada Katoliknya sebetulnya menghayati sebagai negara Islam terbesar itu keaneka budaya
keragaman budaya yang terjadi, sehingga platformnya adalah Candi Borobudur. Lalu setelah itu dihiasi oleh kehidupan bangsa Indonesia dalam mengelola agriculture, yaitu pertanian. Nah, di situ saya mulai bicara sama beberapa sahabat dari Afrika, dari Asia. Asia ada 2, dari Korea Selatan dan dari Filipina, yang dengan menyampaikan bahwa ya intinya dengan menghayati kekuatan Pancasila ini, meskipun kalau Anda lihat sekarang mungkin bahasanya di luar Indonesia itu ada perlakuan hak asasi manusia baik di Papua ataupun dulu di Aceh, kemudian terhadap minoritas Tionghoa gitu ya. Itu kalau Anda hidup dan hadir di Indonesia, sesungguhnya tidak seperti itu, tetapi di akar rumput kami itu kami sungguh-sungguh menghidupi semangat hidup kebersamaan. Ada platform yang terjadi bukan hanya yang Anda lihat, yang bisa Anda saksikan di museumnya Vatikan, tetapi di di peninggalan budayanya Indonesia pada abad ke-9 sampai ke-12, di mana ada candi pada kebudayaan Hindu, karena sebelumnya ada kebudayaan dan agama Buddha lebih dahulu datang ke Indonesia. Nah, ternyata ketika Hindu pun datang dan mereka mendirikan candi yang namanya Prambanan, di utara Candi Prambanan yang dekat Yogyakarta itu ada juga Candi Pelausan yang sebetulnya sangat menghidupi suasana Buddhis. Dan 2 kuil ini, 2 tempel ini dapat hidup berdampingan dalam perbedaan dalam zaman dan masa yang sama, tidak saling menghancurkan. Jadi di situ sebetulnya yang menjadi akar dari kebangsaan Indonesia, di mana yang disampaikan oleh Soekarno juga itu gotong royong gitu ya. Wah, orang-orang yang dengar saya wow gitu ya. Jadi saya juga bangga, wah saya bisa mewartakan suatu hal yang indah dari Indonesia. Tapi ada satu yang menarik ketika saya bersalaman dengan seorang jenderal dari Amerika Serikat, saya pastikan namanya Jenderal Donovan itu. Dia mengatakan bahwa ya saya hanya mengingatkan saja bahwa center of gravity, yaitu pusat kekuatan, itu adalah pusat di mana kita sering diganggu. Dia bilang begitu. Saya tadi kaget dia bilang begitu. Dan saya pikir-pikir dalam perjalanan seminar itu, dalam konferensi itu, saya baru menemukan iya ya, justru sebetulnya orang yang atau dasar negara kita yang kesaktiannya sudah pernah diuji tanggal 1 Oktober tahun 65, ternyata masih harus berjuang terus. Karena apa? Perlu selalu diimplementasikan, perlu selalu dinarasikan, perlu selalu dihidupkan dalam pengejawantahan sehari-hari sampai kapanpun. Jadi jangan pernah berhenti. Gitu. Maka juga kalau ada yang mengatakan Pancasila itu togut, berhala, produk kafir, sama dengan menistakan hasil istihad ulama yang menyetujui Pancasila. Ini adalah salah satu cara kita untuk jangan sampailah kebangsaan Indonesia itu menjadi hancur hanya gara-gara kelompok kecil yang selalu berjuang, dan pasti ada itu. Dimanapun negara pasti ada, termasuk di Indonesia. Dan seolah-olah mereka yang paling punya hak tentang menarasikan atau mengimplementasikan negara Indonesia menjadi satu keyakinan yang mereka hidupi gitu ya. Jadi tidak meniadakan yang lain gitu kan. Nah, itu menginterpretasikan dengan cara seperti itu, yang itu harus kita siapkan. Nah, bahwa saudara dari Muhammadiyah juga sebetulnya sudah juga berkali-kali ya mengingatkan ya. Ini sumber dari pimpinan Muhammadiyah, Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Sayadah, disampaikan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015. Ini juga ada. Jadi tetap harus diperjuangkan karena salah satu pilar kita waktu itu adalah termasuk Muhammadiyah. Ya.
lebih kurang demikian. Saya harap tidak lebih dari 1 jam saya sampaikan apa yang bisa saya tuangkan untuk bisa membuka wawasan. Ya syukur-syukur ada cara pandang baru yang mungkin ada yang belum tahu malah situasi yang saya sampaikan tadi ya, mengenai bagaimana kita harus berjuang tetap sampai sekarang meskipun sudah menjadi negara paripurna, tapi tetap perjuangan untuk menghidupkan, mengaktualisasikan Pancasila tetap menjadi perjuangan kita sampai sekarang dan selanjutnya kepada anak cucu kita. Dan jangan sampai ditafsirkan ya Pancasila itu pada satu kelompok yang sebetulnya mau lebih menguasai daripada kecintaan kita terhadap kebersamaan dan kebangsaan sesuai dengan semangat dari the founding fathers. Itu saja yang mau saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan juga bertukar curah pendapat, mari kita siapkan setelah ini. Demikian saya sampaikan kembali ke Ibu Moderatrix. Terima kasih.